Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang diberkati Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Sabtu 25 Juni tahun 2022. Pertolongan kita datangnya hanya dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah Anak dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan di dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu. Engkau mau terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh mengerti akan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Dan saya akan mengambil satu perikop pembacaan, yaitu dari ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, boleh membaca keseluruhan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 setelah kita mendengarkan bersama firman Tuhan. Ayat yang ke-16, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baalzebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Renungan Harian Toraya memberi judul atau tema pada pembacaan kita, yaitu akibat kekerasan hati, atau dalam bahasa Toraja, buana kama karasan pena. Dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa yang ada pada dirinya atau orang lain, seseorang akan sulit untuk menerima teguran dan nasihat. Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Raja Ahazia adalah contoh dari sekian banyak orang yang diceritakan di dalam Alkitab yang telah berpaling kepada penyembahan berhala. Bahkan ia tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, yakni Elia. Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya, yaitu menyembah kepada Baal yang mengakibatkan Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Ada di dalam 1 Raja-Raja 22
ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-54. Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahazia bahwa dia adalah abdi Allah yang pernah melawan 450 nabi Baal pendukung Izebel di Gunung Karmel. Namun ia tetap menolak teguran Elia dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal-zebul untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialaminya. Akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan dan karena keangkuhan para pasukannya yang memaksa Elia untuk menghadap raja, maka melalui doa Elia, Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Ada di dalam ayat yang ke-17. Di dalam Amos 5 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti kita menolak sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Selagi Ia masih berkenan untuk ditemui, datanglah kepadanya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Bapa di sorga untuk segala kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu dan sekaligus menegur kami dengan sangat keras. Karena itu tolong kami untuk tidak mengeraskan hati dengan mengandalkan diri dan mengandalkan sesama manusia yang terbatas, tetapi mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadamu selalu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Penatua Milka Lebang Sulkan yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Kami mohon kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, dan dalam pelayanannya. Kami bersukacita bersama dengan anak kami Geisia Sophie Philadelphia Matapu yang hari ini Tuhan tambahkan usia kepadanya. Bertambah usia, bertambah sukacita. Besar harapan kami Geisia akan bertumbuh dalam cinta kasih Allah dari waktu ke waktu. Kami bersyukur bahwa anak-anak kami boleh mengikuti semester dan kegiatan-kegiatan sekolah, dan saat ini anak-anak kami berada dalam masa liburan. Tolong anak-anak kami Tuhan untuk mengisi masa-masa liburan sebaik mungkin, terkhusus buat mereka yang berencana untuk pergi berlibur. Begitu juga dengan Erin Tangyong yang saat ini berlibur di rumah Cinere, dan anak-anak kami yang lain. Tuhan memberkati selalu. Kami bersyukur untuk berbagai hal yang mensukacitakan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami juga bergumul bersama dengan anak-anak Tuhan yang bergumul karena berbagai hal. Terkhusus mereka yang sakit, Tuhan kuatkan iman percaya mereka untuk terus teguh berharap kepadamu saja. Mereka yang lanjut usia, Tuhan peliharakan dimanapun mereka berada. Kami mendoakan bangsa negara kami, pemerintah kami, Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya. Kami berdoa bahwa saat ini kami berada di akhir pekan, berkati semua anak-anak Tuhan, semua keluarga dalam berakhir pekan bersama keluarga, bahkan bersama jemaat ibadah rumah tangga di keluarga Opa Kaila dan keluarga Papa Cindy Salusu hari ini. Tuhan berkati semua berjalan dengan baik. Juga kegiatan PPGT mengunjungi panti asuhan dan kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan, Engkau peliharakan kami semua. Ini doa kami berdoa mengucap syukur kepadamu karena Kristus Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan, bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus menyertaimu selalu.